Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Dari fikor yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Hari ini kita mengangkat tentang topik kaum pelangi. Maksudnya ini adalah berkaitan dengan komunitas LGBT ya, LGBT yang L-nya itu adalah lesbian, G-nya itu gay, B itu biseksual, dan T-nya transgender. Nah, ini adalah mereka-mereka yang kemudian memiliki orientasi seksual. Kalau lesbian itu berarti dia adalah perempuan melakukan seks dengan sesama perempuan. Kalau gay itu lelaki yang memiliki orientasi seksual juga dengan sesama lelaki. Kemudian kalau yang biseksual berarti dia dua-duanya bisa, mau dengan laki heteroseksual ataukah dengan sesamanya homoseksual, dia memiliki atau melakukan hal tersebut. Kemudian yang transgender itu adalah yang mereka-mereka yang merasa bahwa terjebak pada tubuh yang salah gitu. Jadi dia merasa identitas seksualnya sebenarnya adalah perempuan, tapi secara fisiknya itu ada pada pada tubuh seorang lelaki atau sebaliknya. Sehingga kemudian pada perjalanannya biasanya mereka kemudian melakukan penyesuaian, bahkan pada level operasi ya, operasi pada tubuh mereka untuk menyesuaikan apa yang sebenarnya menurut mereka itu identitas mereka. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang LGBT ini sekalian kesempatan saya siaran atau on air hari ini, saya ingin menggunakannya untuk menjawab beberapa hal yang, jadi ada ibu-ibu yang kemudian menyampaikan atau bercerita bahwa ada anaknya yang kemudian menjadi korban sodomi di sekolahnya atau kemudian bahkan di institusi pendidikan Islam begitu ya, yang di antara yang kemudian mereka tanyakan itu ya, kenapa kok kemudian seandainya memang itu menjadi korban sodomi itu adalah sesuatu yang menyakitkan, jadi trauma yang menyakitkan, tapi kenapa kok pada faktanya kemudian ada banyak orang-orang yang akhirnya malah di kemudian hari itu dia malah menjadi pelaku. Dulu korban, kemudian sekarang kok menjadi pelaku. Kemudian mereka juga akhirnya juga ragu-ragu juga, karena ada yang kemudian mengatakan itu sebenarnya udah ada yang menginginkan untuk kemudian menjadi orang yang tidak tidak ada yang kemudian menginginkan untuk menjadi orang yang seperti itu, yang akhirnya misalkan terjebak pada tubuh yang berbeda dengan apa yang dia inginkan atau maksudkan. Itu karena ada yang kemudian mengatakan itu karena qada Allah gitu, itu takdir dari Allah, itu kan sesuatu yang bawaan secara genetis memang mereka itu seperti itulah. Jadi mereka tambah bingung lagi begitu ya. Apalagi ditambah dengan masifnya kampanye di tengah-tengah kita bahwa itu bagian dari pilihan hidup yang harus dihormati ya. Iya, itu adalah hak asasi manusia, pilihan hidup yang harus dihormati, sehingga kemudian malah membuat orang tua, mungkin juga para pendidik itu malah bingung kalau begitu seperti apa kami harus melakukan upaya penyelamatan pada generasi ini. Ketika kemudian kita mengajarkan atau melarang hal tersebut, malah kemudian seperti menjadi seorang kriminal yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang begitu ya. Nah, ya, jadi kalau kemudian kita mendengarkan apa yang menjadi pertanyaan ataupun keluhan atau kegalauan dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, itu kan kemudian juga lebih bertambah galau lagi ketika kemudian mereka menemukan kok itu juga maraknya itu tambah seolah sehari ini itu sangat masif sampai masuk ke institusi-institusi pendidikan yang Islam lagi kan gitu kan ya. Jadi itu kemudian menjadi sesuatu yang mereka malah galau sekali ini, kemudian kalau mau menyelesaikan dari mana begitu, lewat jalur yang mana, bagaimana kemudian kami bisa melindungi anak-anak kami atau generasi ini dari kerusakan yang seperti ini. Nah,
Jadi kesempatan ini saya akan mencoba menunjukkan kepada Dulul El Victor semuanya bahwa yang pertama, fakta LGBT itu bukan jangan salah paham, dia itu bukanlah penyakit menular seperti sebuah infeksi karena virus atau bakteri yang kemudian memang bukan dengan kita bergaul jejeran tinggal di satu daerah itu kemudian akan tiba-tiba kemudian tertular gitu ya, seperti penyakit yang dibawa oleh agen penyakit tertentu seperti virus atau bakteri. Tidak, dia adalah sebuah perilaku, dia adalah sebuah penyimpangan perilaku begitu ya. Yang kalau kemudian orang kemudian bingung, tapi kok seringkali itu kalau misalkan bapaknya atau misalkan kakaknya, kok juga adiknya, karena ada yang juga pernah menghubungi saya, kok ternyata anaknya yang kecil kan yang dia ketahui, ternyata dia sebelum anaknya yang kecil itu ternyata kakaknya sudah duluan dan ternyata berasal dari kakaknya. Jadi kemudian beliau juga bertanya, apakah kemudian ini itu seperti penyakit yang menular begitu? Apakah itu penyakit menular? Tidak. Jadi tidak bahwa kemudian nanti ini si perilaku LGBT ini juga sangat berkelindan dengan penyebaran infeksi menular seksual yang biasa kemudian terjadi seperti HIV/AIDS ataukah kemudian seperti sifilis ataukah yang lain itu ya, itu berbeda begitu ya. Itu bukan menularkan perilaku LGBT-nya, tetapi memang ketika perilaku LGBT itu tadi itu dilakukan karena di situ ada gonta-ganti pasangan atau di situ ada perilaku sesama jenis ya, perilaku seksual sesama jenis yang memang kemudian sangat beresiko untuk kemudian kalau salah satu misalnya sudah terinfeksi begitu ya, ada virus HIV pada tubuhnya, memang kemudian akan sangat mudah untuk menularkan kepada pasangannya. Itu untuk infeksi menular seksualnya. Tetapi kalau menjadi gay-nya, menjadi homoseksualnya, itu bukan karena ada tertular begitu, tetapi bahwa memang ada sebuah upaya untuk menjadikan perilaku ini itu kemudian dimiliki oleh orang lain. Jadi karena mereka memahami bahwa tidak bisa menjadi seorang LGBT itu secara tiba-tiba begitu ya, kecuali mereka memang kemudian berusaha untuk menyebarkannya. Nah, ada upaya yang kemudian memang berusaha untuk membuat orang lain itu memiliki mulai dari persepsi yang sama seperti mereka ketika mereka memandang orientasi seksual yang ke sesama jenis itu bukanlah sebuah hal yang terlarang, itu bukan sebuah pelanggaran, itu bukan sebuah penyimpangan. Mereka berusaha merubah persepsi atau mafhum tersebut. Ada juga mereka juga mempengaruhi kepada rasa ya. Mereka akan membuat orang-orang lain itu juga merasa bahwa itu tuh sesuatu yang rasa cinta itu dikaitkan dengan sesuatu yang sakral ya, dikaitkan dengan pemberian dari Tuhan. Kemudian mereka mengajak bahwa itu bagian dari sebuah hal yang harus dihormati karena itu adalah sebuah kesucian fitrahnya itu gitu loh. Wow. Dia jadi berani mengklaim seperti itu. Bahkan pada tataran lebih lanjut mereka juga akan menggunakan tangan-tangan dan mulut-mulut, lisan-lisan, tulisan-tulisan dari para intelektual muslim bahkan yang kemudian mereka berani menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah untuk seolah-olah ada legitimasi yang diberikan oleh agama ini bahwa memang menjadi LGBT itu adalah sesuatu yang seolah-olah itu adalah syar'i atau dibolehkan oleh syariat. Ada dukungan. Misalkan bahwa ada yang kemudian mulai berani menafsirkan ayat tentang bahwa Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan itu kan. Mereka kemudian mengatakan itu kan tidak disebutkan di situ berpasangan itu harus dengan lawan jenis gitu, tapi hanya dikatakan berpasangan begitu ya. Lalu kemudian dikaitkan dengan inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Apalagi kemudian kalau dalam konsep Islam itu tidak pernah kemudian ditetapkan atau dikatakan bahwa kemuliaan itu dilihat dari orientasi seksualnya gitu ya. Allah saja mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi kalian itu adalah yang paling bertakwa. Mereka mengenalkan konsep misalkan ya,
kesolehan sosial itu bahkan lebih utama dan lebih penting daripada kesalihan pribadi. Jadi kalau masalah LGBT itu, kalau itu memang Anda anggap itu adalah sebuah pelanggaran, itu urusan dia dengan Tuhannya personal. Tapi mereka ini juga orang baik. Mereka ini juga melakukan menolong bencana. Mereka juga bertetangga dengan baik. Jadi itu akhirnya memang membuat semakin kabur di tengah-tengah umat ini pemahaman yang benar itu seperti apa. Sisi yang lain itu juga kemudian akan semakin lama ya, mereka juga menggunakan jalur kampanye atau edukasi supaya orang itu merasakan memiliki perasaan yang sama dengan mereka, menerima, senang juga, merasa tidak apa-apa. Itu dengan melalui berbagai macam media gitu ya. Mulai dari film, mulai dari akun-akun sosmed sampai kemudian bahkan masuk ke dalam buku-buku pelajaran di sekolah ya, atau komik-komik yang bisa diakses oleh anak-anak kita ya, anak-anak kita itu banyak kemudian di situ itu dimasukkan muatan-muatan yang membuat mereka itu merasa biasa saja, nggak ada masalah, bahkan kemudian merasa senang karena melihat, merasa senang karena melihat itu kayak cocok, ada kayaknya itu memang is so sweet begitu. Jadi mulai ada orientasi yang berbeda, rasa yang memang kemudian perasaannya juga mulai berbeda. Dan itu sangat berbahaya begitu ya, sangat berbahaya kalau kemudian umat ini tidak hanya mafhumnya yang kemudian berubah, tidak lagi kemudian merujuk kepada tuntunan Islam, tapi kemudian merujuk kepada pendapat-pendapat yang sebenarnya itu nggak ada sandarannya sama sekali dari Islam, yang itu sebenarnya menyesatkan, mereka ambil dan sampai kemudian berubah pada tataran perasaannya. Nah, ditambah lagi kemudian kalau kita juga bisa melihat ada dukungan dana yang sangat besar begitu ya. Ini strategi lain yang kemudian mereka pakai adalah dia mendapatkan dukungan dana dari industri-industri kapitalis hari ini yang besar. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah coba ungkap bahwa kalau kita menyebutkan secara vulgar di akun-akun sosmed itu, kita akan menemukan konten-konten yang membahas tentang hal ini itu akan di-ban begitu ya, akan dihapus, ada di take down dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memang mereka itu memberikan dukungan kepada kaum pelangi ini, dan itu sebenarnya nggak heran karena sejalan dengan apa yang mereka jual. Yang mereka jual itu tidak adalah produk-produk yang tidak mengenal halal haram, yang justru sangat menyenangi kalau orang itu memperturutkan hawa nafsu atau kebebasan ya. Jadi pornografi, porno aksi berkelindan dengan produk-produk yang yang sering dipakai untuk melakukan perzinahan, misalkan di situ dekat dengan narkoba, dekat dengan alkohol begitu ya, dekat dengan gaya hidup yang membuka aurat, berarti di situ juga akan berkaitan dengan industri fashion. Itu memang mereka akhirnya memang nggak membuat kita heran kenapa kok mereka mendukungnya, karena di situ selain ada cuan yang banyak, di situ sesuai dengan lifestyle yang mereka butuhkan untuk semakin menghasilkan cuan ya. Jadi ini di antara yang kemudian mereka pakai. Selain itu, hari ini semakin lebih berani lagi kaum LGBT atau pelangi ini mulai masuk dan merambah untuk membuatnya menjadi legal secara hukum positif ya. Jadi akan ada banyak kemudian perjuangan-perjuangan melalui jalur-jalur hukum untuk membuat LGBT ini menjadi sesuatu yang diterima secara legal, diakui. Jadi pernikahannya itu diakui, hak-haknya itu kemudian juga diakui, dan itu bahkan menggunakan lembaga-lembaga yang sifatnya sifatnya formal dan internasional begitu ya. Di Indonesia sendiri ada banyak organisasi LGBT sebenarnya yang kemudian sudah ada bahkan sejak tahun 2000-an gitu ya, sudah ada gitu ya. Di antara yang terbesar itu mungkin ada 2 jaringan nasional yang besar, itu ada GWLINA, jaringan gay waria, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki lain Indonesia, itu Februari 2007 sudah ada. Ini juga didukung oleh jaringan internasional. Ada juga Forum LGBTIQ Indonesia, itu di 2008. Juga sama di situ. Ini juga terkoneksi dengan organisasi internasional. Kalau kemudian kita lihat di beberapa, sudah ada sekitar 31 negara yang melegalkan LGBT ini, dan di Indonesia berusaha dijadikan juga menjadi bagian negara yang kemudian berani melegalkan hal tersebut. Kalaupun kemudian tidak sampai pada melegalkan, tetapi tidak melarang, begitulah. Kenapa? Ya, jadi itu beberapa strategi yang mereka pakai. Nah,
Di antara strategi langsungnya supaya kemudian banyak orang yang menjadi menjadi pelaku pendukung mereka kan harus menyebarkan perilaku ini. Yang kemudian menjadi sasaran empuk dan memang kayak di target utama itu hari ini memang adalah anak-anak, Mbak Elvina. Supaya sahabat El Victor memahaminya bahwa anak-anak kita itu, anak-anak laki-laki kita itu memang disasar secara sengaja. Kenapa kok mereka kok nyerang anak-anak sih? Kok mereka kok benar-benar nggak berperasaan begitu? Itu kenapa? Ya, ada banyak alasan kenapa kemudian mereka justru memilih anak-anak untuk kemudian mereka sasar ya. Yang pertama, anak-anak ini untuk merayu mereka itu biayanya lebih murah ya, harganya lebih murah. Lebih murah karena mungkin hanya dengan satu bungkus permen coklat, satu mangkok es campur, satu mangkok bakso, itu mereka bisa membuat anak-anak SD ya, yang mereka mungkin tidak pernah dapat sangu atau kemudian yang nggak dapat perhatian, dikasih perhatian begitu, itu sudah bisa dibujuk untuk diajak mocok lalu kemudian dijadikan korban sodomi tadi. Nah, itu dari sisi pertama murahnya. Yang kedua juga mudahnya itu lebih mudah gitu merayu ataupun memaksa gitu ya, memaksa. Jadi menjadikan mereka, menjebak mereka, kemudian akhirnya itu menjadi alat pemuasan orang-orang bejat ini itu lebih mudah karena namanya anak kecil ya, belum memiliki kemampuan mempertahankan diri dengan lebih lebih kuat dari mereka. Seandainya pun dipaksa juga mereka juga akan kalah. Kalaupun kemudian dibujuk juga ternyata lebih mudah bujukannya karena kemampuan berpikir mereka yang masih sangat terbatas untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi. Informasi yang mereka punya itu masih juga sangat terbatas. Ini sebenarnya itu benar-benarkah mereka itu karena sayang ataukah tidak, itu mereka tidak ngerti begitu ya. Lalu yang ketiga, memang mereka nyasar anak-anak ini karena anak-anak ini, mohon maaf, itu karena lebih nikmat begitu loh. Jadi mereka katakan itu memang lebih nikmat. Bayangkan kalau kemudian secara fakta medis saja ya, kalau mereka itu kan sebenarnya bukan tempat untuk melakukan hubungan seksual kan, lubang belakang itu, anus itu, di situ tuh ada semacam kayak klep ya, kayak ibaratnya kayak karet penutupnya. Karet penutupnya itu seharusnya itu dia punya kemampuan untuk untuk kemudian dia itu bisa menutup rapat dan tidak, itu tuh ada kapasitasnya. Dan ketika itu dimasuki oleh benda yang sesuatu yang sangat keras yang melebihi kemampuan dia untuk menahannya, itu memang akhirnya lama-lama kan kendor gitu ya. Dan banyak pada kasus-kasus orang-orang gay begini, homoseksual begini nih, pelaku-pelaku kaum nabilut begini nih, yang memang sfinkter anus mereka ini itu sudah rusak ya, sudah longgar sehingga kemudian misalkan BAB-nya itu ya merembes dan seterusnya. Nah, anak-anak itu akhirnya kemudian menjadi sasaran empuk mereka untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih gitu ya. Itu alasan yang ketiga. Yang keempatnya, ini efek jangka panjangnya bisa mereka dapat ya. Ya, efek jangka panjangnya itu kalau kemudian anak-anak ini yang kemudian mereka jadikan sasaran, mereka akan bisa menjadi agen untuk menyebarkan perilaku itu di masa datang karena masih panjang. Ya. Gini, jangan salah ya. Sebenarnya bukan karena rasa dendamnya justru ya. Karena ketika mereka itu sebenarnya disodomi, mereka itu juga dipastikan oleh orang-orang yang menginginkan supaya perilaku ini itu menyebar, itu dengan cara dipuaskan. Jadi sang anak-anak korban itu dipuaskan. Jangan dikira nggak dipuaskan. Jadi mereka itu dipuaskan sehingga memang kemudian akhirnya sama seperti orang yang mendapatkan kepuasan begitu ya. Kalau caranya kita tidak perlu bahas ya, bahwa itu dipuaskan sehingga membuat ada sebuah memori tentang kenikmatan seksual yang menjadi pengalaman pertama bagi anak-anak itu. Jadi bayangkan, mereka tidak pernah mendapatkan gambaran atau bayangan tentang kenikmatan hubungan seksual, lalu itu menjadi pengalaman pertama dan itu tercatat dalam memori mereka bagaimana kenikmatannya. Jadi memang juga sampai dilepaskan hormon-hormon yang membuat senang seperti hormon endorfin itu memang sama begitu. Dan itu yang akan membuat sang anak-anak tadi itu
menjadi penerus ya. Iya, karena dia akan menjadikan itu sebagai ibaratnya seperti warna dasar mereka ketika mau memahami kenikmatan hubungan seksual di fase-fase berikutnya kan. Karena itu adalah pengalaman pertamanya. Nah, disitulah kenapa kemudian mereka memang akhirnya benar-benar menyasar namanya anak-anak ini. Nah, itu yang kemudian benar-benar orang tua memang harus waspadai. Memang disasar gitu loh, disengaja. Mereka akan terutama sekali mencari anak-anak yang kesepian, yang tidak dapat perhatian, tapi dia punya koneksi internet yang terus-terusan. Mereka juga aktif di sosmed, begitu kan, yang kemudian mereka bisa diketahui, bisa di chat pribadi, bisa di DM, hubungi melalui pesan-pesan pribadi, diajak keluar, itu seperti itu. Atau kalau kemudian yang mau memanfaatkan pengaruhnya gitu ya, itu mungkin hubungan yang sifatnya satunya itu gurunya, satunya muridnya, atau kemudian itu dosennya atau mahasiswa, itu juga bisa dia akan menggunakan ancaman-ancaman karena posisi dia yang lebih tinggi. Ya, itu yang seperti itu yang kemudian terjadi. Makanya kemudian kalau kita lihat ketika kemudian akhirnya seseorang itu pernah menjadi korban dari perilaku bejat ini, itu kan jadi seperti kayak Dracula yang habis dicucup Dracula gitu, manusia yang dicucup Dracula gitu kan ya. Jadi kan biasanya kan kalau sudah disedot darahnya oleh Dracula itu kemudian dia kan jadi Dracula berikutnya. Ya, itu karena itu tadi gitu ya. Jadi memang mereka dibikin untuk merasakan, memiliki perasaan yang sama, dan nanti kemudian juga diinstal itu pemahaman persepsi yang salah itu kepada mereka bahwa enggak apa-apa, ini enggak masuk, dan seterusnya itu. Sementara anak-anak itu masih kosong dari pemahaman yang benar. Jadi akhirnya kemudian mereka menjadi masuk dalam jaringan mereka. Dan pasti saja ketika dia korban kelak akan itu semua bisa jadi. Nah, ini juga berkelindan dengan mulanya itu ada rasa kaget, ada rasa trauma, ada rasa sakit hati ketika kemudian mereka satu saat mungkin mengerti bahwa oh, ini ternyata adalah sebuah kejahatan ya. Kemarin itu saya begitu itu sebenarnya saya itu menjadi korban. Trauma ini itu apakah kemudian pasti akan mengantarkan mereka menjadi pelaku? Ya tidak. Tetapi usaha untuk memutuskannya, menyembuhkannya, atau kalau kemudian bahasa kita itu mau tabatan nasuha, itu memang benar-benar berat ya. Harus kuat. Dia memang harus benar-benar sudah bisa melihat kesalahan masa lalu itu memang sudah bisa dia terima bahwa memang pernah terjadi. Itu bagian dari qada Allah yang dia mungkin kalau sudah jadi masa lalu kan tidak bisa dia rubah. Tetapi bahwa apa yang kemudian terjadi, yang kemudian terjadi di masa lalu itu bisa kemudian dia putus pengaruhnya kepada masa hari ini ataupun masa yang akan datang. Nah, jadi di situ membutuhkan keikhlasan betul memang Mbak Elvina, bahwa kalau seseorang itu tidak masih ada dendam, sakit hati, itu nanti dia masuk ke dalam lingkaran yang berikutnya. Ketika dia merasa, wah saya ini berarti sudah ternoda, saya ini berarti orang yang sudah buruk, atau saya ini orang yang pendosa gitu ya. Dia akan mengira bahwa orang-orang lain itu tidak seperti saya. Orang-orang lain itu kan mereka suci-suci, mereka tidak melakukan hal yang nista seperti saya. Akhirnya mereka justru menjauh dari orang baik, circle yang baik. Dan mereka justru akan menemui orang gitu ya, atau komunitas yang dia kira itu sama seperti dirinya, sama-sama rusaknya, sama-sama kayak nggak punya masa depan, ibaratnya begitu, sama-sama kayak mengalami situasi yang sedang terpuruk dalam lumpur, kehinaan dan seterusnya ya. Yang dengan dia ada di situ, biasanya mereka memang akhirnya saling menguatkan. Ya mereka itu kan sama-sama rusaknya, itu sama-sama menguatkan. Makanya kenapa kemudian ini hal yang sama terjadi ketika misalkan seorang itu terjatuh pada narkoba atau kemudian seks bebas. Akhirnya memang circle-nya ya memang nyari yang sama. Karena nanti mereka bisa saling menguatkan, bahkan mereka kemudian bisa pesta bareng, bisa ngesek bareng dan seterusnya itu. Dan mungkin juga salah satu faktor ketika dia dekat dengan circle yang baik, dia mendapat hinaan. Jadi memang kalau kemudian mau memutusnya itu memang dia memang harus benar-benar menyadari betul bahwa ya ini adalah sebuah keharuman, ini sebuah kesalahan. Tidak ada yang kemudian sebenarnya itu adalah bawaan dari genetis, itu tidak ada. Kalau kemudian itu qada Allah, tidak mungkin Allah itu kemudian menetapkan bahwa itu adalah perbuatan
yang keji, yang fahisyah, yang berhak untuk kemudian diberikan sanksi yang sangat tegas gitu ya, bahkan hukuman mati gitu. Itu ndak ada gitu kan, ndak mungkin Allah mendolimi hambanya. Teori gen G yang disampaikan oleh Magnus Hirschfeld ya dari Jerman yang kemudian sering disebut sebagai gen dari orang-orang homoseksual ini, itu sudah diruntuhkan oleh peneliti dari Dr. Michael Bailey dan Dr. Richard Pilat di tahun 1991. Itu sudah dijawab itu. Jadi itu kalaupun sekarang masih disebut-sebut lagi, itu sebenarnya hanya argumentasi kosong, dan mereka masih berusaha untuk membuat orang-orang yang tidak mengerti tertipu dengan itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar bahwa bahkan di tahun 893 itu ada namanya Dean Harmer. Ini seorang gay yang dia akhirnya mengakui bahwa risetnya itu tidak mendukung bahwa gen itu adalah faktor utama yang membuat orang itu menjadi homoseksualitas. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau kemudian kita bisa mendudukkan bahwa LGBT ini sebenarnya adalah penyimpangan perilaku, kalau di dalam Islam itu kita menyebutnya sebagai sebuah kriminalitas. Kriminalitas itu berarti harus diluruskan, harus dihentikan ya. Kalau tidak, kita meyakini bahwa itu akan membawa kepada kerusakan, pasti mengatakan pada kerusakan. Kerusakan itu pada siapa? Ya tidak hanya pelakunya gitu. Kalau Rasulullah menggambarkan di dalam hadis tentang perumpamaan orang yang bermasyarakat, itu kan seperti sekelompok kaum yang naik kapal besar, sehingga kemudian mereka, karena jumlah mereka besar, mereka harus berbagi tempat antara di dek atas dan di dek bawah gitu ya. Penumpang yang ada di dek bawah, dia harus mengambil, kalau dia mau mengambil air, membutuhkan mengambil air, dia harus naik ke dek atas dulu. Nah, ketika kemudian dia berpikir, bukankah saya orang yang ada paling dekat dengan air ya, dan kalau kemudian saya harus naik ke atas, itu akan membuat saya juga sungkan gitu ya. Kenapa tidak saya lubangi saja tempat saya sendiri di dek bawah itu? Maka sebenarnya yang akan tenggelam itu bukan hanya si penumpang tersebut yang melubangi kapal, tetapi seluruh kapal dan isinya. Dan itu tidak membutuhkan kita, termasuk akan menjadi korban kalau kita itu ikut membantu si orang itu tadi melubangi kapalnya. Mungkin kita minjemin kapak, kan tidak harus begitu. Cukup dengan mendiamkan perilaku dia melubangi kapal itu. Dan itu perumpamaan untuk menggambarkan ketika satu kemaksiatan itu terjadi di tengah masyarakat dan kita membiarkan saja. Tidak perlu kita membantu dia melakukan kemaksiatan itu. Kita tidak memfasilitasinya. Tapi cukup kita diamkan, kita biarkan. Maka kerusakan itu akan juga merusak masyarakat secara keseluruhan. Betapa banyak kita sudah mendengar, bahkan itu terjadi pada kalangan public figure, selebritis gitu ya, yang habis pakai narkoba, habis mabuk gitu ya. Biasanya nanti ini tahun baru begini ini juga menjadi momentum. Ketika kemudian mereka itu melakukan memakai narkoba tadi, atau kemudian mereka memabuk tadi, itu kemudian ketika mereka naik, mereka menyetir kendaraan di jalan, itu bisa yang kemudian menjadi korban ditabrak itu tidak hanya orang-orang yang kemudian harus dia kenal begitu kan, tidak harus dia kenal, tetapi siapapun, bahkan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan dia juga bisa menjadi korban. Demikian pula ketika ada misalkan seorang artis ya, dia membuka auratnya, dia melakukan produksi film porno misalkan, lalu kemudian ada naluri seksual yang terbangkitkan di situ oleh perilaku atau film porno dari sang artis tadi, maka yang akan jadi korban untuk menjadi sasaran pembunuhan dari penonton yang terbangkitkan naluri seksualnya oleh sang artis tadi, itu tidak harus sang artis gitu loh, tidak harus sang artis. Wong menunggu artis tadi lewat di rumahnya itu kapan dia akan kesulitan kan? Maka yang mudah siapa? Oh, ada nenek-nenek di sebelah rumahnya. Oh, ada anak kecil yang kemudian juga mudah untuk dia bekap dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi korban. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kemaksiatan itu terjadi di tengah masyarakat, kita biarkan, maka itu akan merusak siapapun, merusak semuanya ya. Jadi kalau misalkan kemudian kita merasa harusnya perasaan yang kita punya itu ya, kita setuju tidak setuju, kita suka tidak suka, kita merasa merasa ridho tidak ridho, itu harusnya disesuaikan dengan pemahaman yang kita punya, pemahaman yang kemudian diajarkan oleh syariah ini. Kita menghukumi zina itu haram, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela. Itu juga bermakna bahwa perasaan kita itu harusnya juga merasa tidak suka kalau kemudian ada orang yang melakukan perbuatan tersebut ya. Kalau kemudian ada
perbuatan tersebut dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dia tidak suka, dia tidak ridho. Kenapa? Kan dia paham bahwa itu adalah sebuah kerusakan, begitu ya. Sehingga nggak harus saya nggak suka kalau yang jadi korban itu istri saya atau anak saya, tidak harus. Tetapi karena di dalam Islam itu memang di tengah-tengah masyarakat itu memang ada kewajiban untuk menjaga masyarakat itu tetap dalam keadaan kondusif. Maka di situ memang ada sebuah kewajiban yang namanya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Gitu ya. Harus ada upaya untuk menjaga masyarakat ini tetap lurus, tetap ada dalam situasi yang itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariah ini. Tidak boleh kemudian di situ ada kemaksiatan, ada kesesatan dibiarkan. Karena karena masyarakat itu sebenarnya sekolah besar dari generasi. Mereka belajar tentang menjadi seorang homoseksual, menjadi seorang LGBT itu tidak di sekolah. Mereka misalkan belajar tentang bagaimana menjalankan friend with benefit, ya, yang gonta-ganti partner seksual, tapi bagaimana tidak sampai baper, itu mereka berbagi tips itu di sosmed. Nah, itu di tengah masyarakat kan begitu kan ya. Jadi mereka kemudian juga belajar tentang membuli itu juga bukan belajar dari sekolah atau dari, bisa jadi enggak, tetapi dia belajar mungkin dari sinetron, bisa jadi dia itu belajar dari apa yang kemudian dia lihat di tengah-tengah masyarakatnya dan seterusnya. Jadi tuntunan kalau dalam Islam nggak boleh kemudian kita ketika melihat kemungkaran terus kemudian malah merasa enggan untuk tidak mengoreksinya, karena jelas Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, ya. Barang siapa di antara kalian itu melihat satu kemungkaran, itu wajib untuk merubahnya. Merubahnya yang pertama adalah dengan kekuasaan. Kekuasaan ini adalah tangan penguasa, kebijakan. Maka berarti nggak boleh ada kemudian sampai kebijakan atau perundang-undangan yang kemudian memberi ruang kepada kemaksiatan atau kerusakan seperti ini. Jangan sampai pernah ada. Itu yang disuruh itu justru harus dihilangkan dengan kemampuan tangan yang dia punya. Itu yang pertama. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau kemudian Anda tidak mampu merubahnya dengan kekuasaan karena memang Anda tidak ada dalam posisi berkuasa misalkan, fabilisani, Anda masih punya lisan, Anda punya tangan untuk menulis, Anda punya kemampuan untuk mengatakan, menasehatkan, menyampaikan kerusakannya, kesalahannya, keharamannya, bahayanya, gitu ya. Kita juga masih bisa mempengaruhi perasaan orang, tidak hanya mempengaruhi mafhumnya, tapi juga perasaannya. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu juga, mungkin kamu bisu, mungkin kamu nggak bisa ngomong, mungkin kamu tidak memiliki ilmu untuk itu, begitu. Tapi tetap wajib ada ketidaksetujuan, fabi kolbi itu ya, wadzalika ataful iman. Harus ada upaya kita untuk merubah kemungkaran itu, mungkin dengan berdoa kepada Allah, mungkin kemudian dan mendoakan para pelaku maksiat tadi supaya dimudahkan untuk bertaubat, begitu kan ya. Mereka-mereka yang berusaha untuk taubat, semoga kemudian Allah berikan jalan, dimudahkan kayak begitu. Itu harus ada, tetap ada. Tidak boleh kemudian terus ya sudah kalau begitu. Kalau sudah berpikir membiarkan, maka ingat tadi itu, yang akan tenggelam bukan hanya sang pembuat lubang kapal, tapi seluruh kapal dan isinya. Jadi itu harus kemudian yang kita lakukan, begitu Mbak Elvina ya. Nah, sekarang berarti saya sudah menjawab bagaimana strategi orang-orang LGBT ini kemudian menyebarkan ya. Bagaimana hakikatnya LGBT ini, apakah benar itu genetis, sudah saya jawab. Kemudian sekarang masuk kepada yang terakhir ya di kesempatannya, apa yang kemudian harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau secara sekilas tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus menampakkan ketidaksetujuan, kita harus melakukan sebuah strategi untuk menghilangkan kemungkaran ini. Izalatul mungkaroh ya. Izalatul mungkaroh itu, menghilangkan kemungkaran itu ya harus harus ekivalen atau sesuai dengan taraf atau level kemampuan yang kita punya. Jadi kalau kemudian ada kekuasaan di sini, apakah itu penguasa di level apapun lah itu ya, ya kemudian Anda harus kemudian justru mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan membatasi gerak mereka, orang-orang ini tuh melakukan kampanye, edukasi dalam tanda kutip ya, mereka mengatakan edukasi kan ya, karena hari ini itu juga diaruskan melalui kebijakan sifatnya internasional. Kita bisa menemukan kemarin bahkan di laman Facebooknya WHO ya dia secara jelas kampanye menyatakan persetujuannya kepada kaum pelangi ini dan mengatakan itu sebagai sebuah asasi yang wajib dihormati dan harus dibebaskan dari diskriminasi dalam bentuk apapun kan begitu kan ya. Nah itu memang sesuatu yang diharuskan oleh dunia global atau internasional, harusnya itu memang begitu. Tetapi
ingat bahwa jangan kemudian semua yang berasal dari global atau internasional itu berarti kemudian sesuatu yang harus kita ambil. Kita ini dihidupkan oleh Allah itu dengan sebuah visi dan misi penciptaan. Bukan, dunia ini bukan kemudian ada dengan sendirinya. Kalau kemudian mereka itu tidak meyakini ada akhirat, kita itu muslim. Yang kita itu paham bahwa kita itu hidup itu diciptakan oleh Allah, dunia ini diciptakan oleh Allah, diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mengatur semua kehidupan kita, interaksi-interaksi di tengah-tengah masyarakat kita itu dengan tuntunan yang diberikan olehnya, dan itu adalah kewajiban kita sebagai khalifah. Kalau ketika Al-Baqarah 30 kan Allah mengatakan ketika menciptakan Nabi Adam kan wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Allah mau menciptakan manusia itu untuk mengelola bumi. Pengelola bumi dengan aturan Allah kan begitu kan ya. Maka kemudian ya itu harus mengupayakan supaya tatanan masyarakat ini tetap dalam koridor yang seharusnya, yang itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu satu. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Yang berikutnya, saya menyeru kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan berbicara, apakah itu karena intelektualitas mereka public figure, mereka punya power mempengaruhi, mereka punya background pendidikan yang itu membuat mereka didengar gitu ya. Maka takutlah kepada Allah, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ya, jangan kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang jelas sampaikan begitu, karena apa yang kemudian Anda katakan ketika Anda mengatakan bahwa Islam itu mengakui dan menerima LGBT, Islam itu kemudian tidak mengharamkannya, bahkan kemudian menguatkan dengan memelintir ayat yang Allah bahwa itu tidak mempengaruhi posisi mulia dia di sisi Allah, itu selain membuat para pelakunya itu kemudian seolah-olah mendapatkan legitimasi sehingga mereka akhirnya tidak taubat, yang lain-lain pun kemudian akhirnya juga menjadi lebih berani untuk melakukan keharaman yang sama, dan itu menjadi dosa jariah begitu loh. Ya. Jadi apa sih kemudian yang kemudian kita dapatkan dari menjual ayat-ayat Allah tadi? Mungkin dapat gelar menjadi profesor, mungkin dapat gelar, mendapatkan kehormatan, diundang sana sini untuk bicara hal yang haram tadi. Tetapi ingat, itu akan kembali keburukan itu kepada diri kita dan kerusakan masyarakat. Lalu yang ketiga, ini untuk yang sudah kadung terlanjur menjadi ada dalam circle ini. Coba pikirkan lagi, ambil kesempatan untuk berpikir kembali. Apakah memang benar bahwa kita itu hidup diciptakan itu tanpa ada maksud? Apakah benar bahwa kalau kemudian kita itu sudah kadung melakukan satu kemaksiatan atau kesalahan di masa lalu, itu artinya sudah tertutup kebaikan kita di masa akan datang? Tidak. Jadi terutama sekali dengarkan untuk mereka-mereka kaum muslimin, anak-anak muda Islam yang kemudian mereka terjebak di sini, Anda masih bisa selamat, Anda masih bisa kembali ke jalan benar, Anda masih bisa mendapatkan kemuliaan itu di sisi Allah. Satu-satunya jalan itu taubatan nasuha. Kuatkan azam, kuatkan niat, luruskan niat. Betul-betul memang saya mau mengakhiri keharaman ini, saya mau kembali kepada Allah. Saya adalah anak surga, diciptakan, dilahirkan itu dengan fitrah. Fitrahnya itu adalah mengimani adanya Allah sebagai pencipta saya dan alam semesta ini dan taat kepada apa yang menjadi tuntunannya. Itu fitrahnya. Maka sebenarnya mengajak mereka kepada fitrah itu lebih mudah daripada menyesatkan mereka dari fitrahnya. Wong mereka itu fitrahnya itu taat sama Allah, taat sama Tuhannya, menerima kebenaran dari Tuhannya. Maka saya serukan, kembalilah kepada fitrahmu. Kalaupun kemudian hari ini kemudian mau menyelesaikan taubatan nasuha, berhenti seketika. Apa yang kemudian akan membawa Anda masuk kembali ke situ, putuskan hubungan di situ. Circle-circle yang rusak itu putuskan. Kalau perlu ganti-ganti nomor, perlu tutup akun sosmed sementara, mungkin pindah tempat, lakukan. Lakukan itu. Jangan kemudian membuka peluang untuk kemudian tergoda lagi ke sana, gitu ya. Tergoda ke sana dengan mungkin mengakses tontonan-tontonan yang itu mungkin akan membuat Anda tergoda kembali. Tutup rapat-rapat itu, mulailah hidup baru. Yakini bahwa Allah itu sangat menunggu taubat Anda. Kalau dalam sebuah hadis qudsi itu kan digambarkan kegembiraan Allah menyambut hambanya itu bertaubat itu seperti jauh lebih besar dari kegembiraan seseorang yang sedang dalam perjalanan membawa kudanya yang lengkap dengan isian gitu, lalu kemudian dia karena kelelahan dia tidur di hutan, ternyata waktu dia kehilangan kuda isinya tadi bekalnya dia mencarinya sudah kemana-mana, kelelahan sampai dia tertidur tidak menemukan, begitu bangun ternyata ada di situ. Dia temukan kembali kuda isinya lengkap, maka itu kan dia gembira banget. Kegembiraan Allah menyambut
hamba-hambanya yang bertaubat itu jauh lebih besar dari itu. Kalau dosa kita segunung, ampunan Allah itu jauh lebih besar dari itu. Baik, Dulur Al-Fiktar, kita lanjutkan kembali kajian hari ini bersama dengan guru kita Ustazah Faizah tentang selamatkan generasi dari kejahatan kaum pelangi. Masih ada waktu 5 menit Ustazah. Mungkin singkat satu pertanyaan sebagai penutup sebelum doa juga. Untuk memberantas kaum pelangi, apakah juga bisa dimulai sejak dideteksi sejak dia masih berusia kanak-kanak, dan itu bagaimana menyikapinya Ustazah agar tidak menjadi penerus hingga dia dewasa begitu? Ya, jadi kalau kita mau mengakhiri atau mencegahnya ya sejak dini, ini kerjanya itu bukan kerja perorangan atau hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua saja, Mbak Elvina ya. Jadi memang harus semua pihak itu terlibat di situ, mulai dari level orang tua, keluarga, nanti ada sekolah, karena di situ itu adalah mekanisme untuk mentransfer sakofa atau pengetahuan atau informasi yang benar yang dibutuhkan oleh generasi ya dalam kurikulum yang terstruktur. Nanti juga ada peran masyarakat di situ untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau meluruskan hal yang salah dan kemudian mencegah sebuah kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah mereka, dan juga ada peran negara sebagai penerap sistem atau aturan, termasuk menjatuhkan sanksi yang menjerakan bagi para pelaku kemaksiatan ini yang masih bandel gitu ya. Nah, kalau bagi orang tua atau keluarga itu mungkin pesan saya ya yang harusnya mudah untuk kita lakukan itu adalah dekatlah dengan anak ya. Jadi ya fahami, sadari bahwa penanggung jawab utama pendidikan anak-anak kita itu adalah orang tua. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Tidaklah dilahirkan satu bayi pun gitu ya, satu anak pun kecuali dia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Jadi sebenarnya mereka itu tidak ada membawa penyimpangan dari awal, itu tidak ada. Tapi kemudian yang paling akan berpengaruh untuk bisa membuatnya akhirnya bisa tersesat dari fitrah tadi, apakah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu adalah orang tuanya. Artinya apa? Orang tua itu memang penanggung jawab utama pendidikan anak gitu ya. Dan Allah kemudian sudah meletakkan di masa-masa awal kehidupan mereka, 7 tahun pertama terutama, itu adalah masa privilege orang tua itu memiliki sebuah kesempatan untuk pasti dekat dengan anak-anaknya. Dan memang pada usia-usia pertama itu adalah masa awal mereka meletakkan warna dasar dari kepribadian sang anak. Mereka akan melakukan menginstal dan mentarkis hubungan sang anak tadi dengan penciptanya, mengenalkan mereka kepada Allah yang telah menciptakan mereka, sampai kemudian juga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana menyadari, mengenali mereka punya naluri-naluri yang diciptakan oleh Allah, bagaimana memenuhinya dengan benar, rasa kebutuhan mereka akan rasa sayang, dicintai. Itu pertama orang tua yang memberikannya begitu kan ya. Jadi memang pada usia 7 tahun pertama itu, kalau Imam Ali mengatakan perlakukanlah anakmu seperti raja, karena memang mereka ada pada masa membutuhkan pelayanan. Karena mereka memang membutuhkan pelayanan untuk bisa tetap hidup, bertahan. Itu memang yang dibutuhkan dari orang tua itu memang pengorbanan yang besar ya. Mereka harus menjadi orang tua yang memang siap untuk berkorban, untuk banyak sabar di situ. Dan itu yang kemudian seringkali orang tua banyak yang tidak sabar di situ. Padahal kedekatan mereka pada anak-anak di usia tersebut akan sangat mereka butuhkan saat mereka melanjutkan proses pendidikan di fase-fase berikutnya, yaitu di 7 tahun kedua, yang itu dalam rangka membentuk kepribadian Islam anak yang kokoh. Kalau mereka tidak dekat, mereka tidak akan pernah sanggup tegas kepada anak. Termasuk misalkan hari ini gitu ya, kenapa kok anak-anaknya sudah SMA, kemudian pacaran bablas, atau kemudian mereka sudah jadi, mereka membuka aurat, mereka juga berzina. Orang tua kok nggak merasa sanggup untuk mengingatkan atau kemudian menasehati, karena dia itu bingung gitu ya, dia tidak dekat gitu. Dia bahkan mau mengatakan sesuatu untuk memberi nasihat karena saya gitu loh, tidak sanggup, karena dianggap oleh sang anak tadi itu bukan ungkapan sayang. Nah itu karena mereka tidak dekat. Maka dekatlah pada anak. Nanti kalau di usia dini ini mereka kan menjadi sasaran dari para LGBT ini ya. Maka nanti kalau kita dekat, kita akan bisa mendeteksi anak saya ada sesuatu gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Dulur El-Fiktor. Terima kasih banyak. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.